Astagfirullahalazim. Ini benar-benar miris banget saya. Orang di saat kondisinya lagi susah, lagi darurat, mungkin orang tuanya sedang sakit, malah masih aja ada orang yang memanfaatkan. Aduh, ini Ustadz Memanfaatkan Maulana. orang di kala duka. Ini gimana ya? Mesti jahat banget ya Ustadz Maulana ya. Banget. Nah ini nih, jadi pertanyaan saya nih bagaimana ya kita caranya supaya kita bisa menjaga iman kita agar terhindar dari perbuatan maksiat dalam mencari rezeki ini. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana silakan. Terima kasih. Izin Ustaz Air. Mas Gali, Masya Allah, makasih banyak atas kedatangannya. Iya. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Nah berbicara tentang menjaga iman agar terhindar dari perbuatan maksiat dalam mencari rezeki. Yang jelas anggota tubuh ini nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Maka yang paling kita harus jaga, menjaga anggota tubuh. Karena ini yang bergerak, ini akan jadi saksi, ini akan minta dipertanggungjawabkan. Yang pertama jaga mata dari hal perkara yang diharamkan. Mohon maaf ya, dari mata turun kemana-mana itu. Maka matanya dijaga. Makanya saya baru lihat, kenapa imam-imam Arab itu pakai pakai apa namanya? Simak. Ya simak itu tuh ternyata memang matanya supaya tidak lihat kemana-mana ya. Kalau perempuan kan pakai cadar supaya mulutnya terjaga kan. Kalau laki-laki nih, oh gitu aku amati, oh gitu ya. Apalagi menjaga telinga dari mendengarkan perkataan yang diharamkan. Dan ini juga bisa jadi dari mendengarkan, oh caranya gini-gini. Sehingga dia ada motivasi untuk melakukan hal-hal yang maksiat, yang dosa, dan termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang, mohon maaf, yang bukan haknya. Nah makanya hati-hati melihat, hati-hati. Kadang-kala orang tidak ada keinginan, tapi karena penglihatannya, ada kesempatan, begitu juga telinganya, ada kesempatan atau mendengarkan teknik dan caranya, ini hati-hati. Kemudian apa? Yang ketiga, menjaga lidah. Jangan sampai tadi tuh, dia nelpon orang, transaksi, dan ternyata dia menipu dan sebagainya. Ada tipu di situ, maka ini harus jaga, jangan sampai justru kita mengambil yang bukan hak kita. Hati-hati loh, semua yang masuk dalam tubuh kita akan jadi darah, daging, dan tulang, itu kelak nanti akan tidak ada pembersihnya kecuali apinya neraka. Jadi jangan sampai ada sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, sesuatu yang diharamkan. Ya, makanya yang keempat ini adalah menjaga perut dari makanan yang diharamkan. Bagaimana doanya bisa diijabah? 40 hari baru bisa terganti makanan yang masuk. Aduh, nauzubillah. Jadi lama sekali tuh, 40 hari. Makanya hati-hati doa, amalan dan sebagainya itu tertahan. Apalagi, nauzubillah, kemaluan. Nah ini kemaluan kan, mohon maaf, kemaluan itu bisa jadi karena apa? Pengaruh dari penglihatan, pikiran, penglihatan, dan perut. Kembali lagi ke perut. Penglihatan, karena melihat sesuatu yang diharamkan, terpancinglah dia untuk melakukan hal maksiat. Betul. Apalagi pikiran-pikirannya membahayakan sesuatu. Bahkan makanan yang masuk dalam perut kita memotivasi. Makanya Islam itu tidak memakan binatang buas. Kenapa? Jangan sampai menyipati sifat binatang buas itu dan sebagainya. Apalagi menjaga kedua tangan. Nah inilah yang terjadi. Nipu, curi dan sebagainya, hati-hati. Makanya ada hubungannya dengan potong tangan dan sebagainya. Lalu menjaga kaki, jangan sampai kita berada di tempat maksiat, di tempat yang zolim dan sebagainya. Jangan sampai juga kita masuk dalam ranah perbuatan maksiat itu. Makanya lingkungan, dengan siapa bergaul. Hati-hati, iman itu kadang-kala naik turun. Naik ketika dengan kebaikan, turun dengan adanya dosa. Jadi naik turun. Dan virus yang terjadi sekarang corona bisa jadi mengenai tubuh tapi menghapuskan dosa. Tapi virus yang mengenai hati kita, iman kita merusak dan nanti akan dihapuskan dengan apinya neraka. Masya Allah luar biasa kata-katanya. Gimana coba Ustadz Maulana ulangi lagi? Aku Lupa aja. Kalau diulangi. Virus corona yang mengenai tubuh kita Iya. bisa jadi menghapus dosa. Menghapus Tapi dosa. virus yang mengenai iman kita, hati kita bisa jadi merusak amal ibadah kita. Waduh, makanya ini catatan buat kita semua nih.